Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puspita Sari. Saya dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran. Pernahkah kamu berpikir betapa dekatnya kependudukan, ketenagakerjaan dengan hidup kita? Setiap hari kita lihat orang bekerja, bersekolah, atau mencari kerja, atau berkaitan erat dengan jumlah penduduk dan kesepakatan kerja. Kalau jumlah penduduk terlalu banyak tapi lapangan kerja sedikit, apa yang terjadi? Ya, pengangguran meningkat. Tapi kalau tenaga kerja berkualitas dan lapangan kerja banyak, ekonomi kita bisa berkembang pesat. Nah, di video ini kita akan bahas definisi masalah dan solusinya. Yuk kita simak sampai akhir. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa di kota besar sering terjadi kemacetan dan persaingan kerja yang tinggi? Jawabannya ada pada kependudukan. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, dan persebaran penduduk di suatu wilayah. 3 faktor utamanya adalah kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi, seperti urbanisasi dari desa ke kota. Permasalahannya utama di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang tidak merata. Dengan kepadatan tinggi di Pulau Jawa, memahami kependudukan adalah langkah awal untuk menyelesaikan masalah sosial kita. Yuk kita pelajari lebih dalam. Pertumbuhan penduduk tak terbatas. Kota kita semakin padat, tapi apakah kita benar-benar siap? Kemacetan parah menjadi new normal, waktu berharga terbuang sia-sia di jalanan. Ruang hunian menyempit, menciptakan tantangan baru bagi kenyamanan dan kualitas hidup kita. Persaingan kerja menjadi semakin ketat, setiap posisi lowongan diincar ratusan pelamar. Ini adalah tantangan kita bersama bagaimana menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke konsep ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, pekerjaan, dan kesepakatan. Tenaga kerja adalah penduduk usia 15-64 tahun. Mereka dibagi menjadi angkatan kerja, bekerja mencari kerja, dan bukan angkatan kerja. Ada juga jenis pengangguran, terbuka tidak bekerja, terselubung bekerja tidak maksimal, dan musiman seperti petani menunggu panen. Masalahnya, lapangan kerja terbatas, kualitas tenaga kerja rendah, dan banyak pekerjaan informal. Tapi, pengetahuan adalah kunci untuk siap menghadapinya. Pernahkah Anda berpikir, kenapa jumlah penduduk kita besar harus menjadi tantangan? Sebenarnya, ini adalah bonus demografi, kekuatan terbesar kita jika dikelola dengan cerdas. Setiap individu yang produktif adalah motor penggerak ekonomi dan kemajuan bangsa kita.
Mari bersama wujudkan potensi ini. Indonesia menanti kontribusimu. Pernah dengar istilah bonus demografi? Ini adalah masa emas bagi Indonesia yang kita harus manfaatkan. Ini saat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak. Jika dikelola dengan baik, ekonomi kita bisa meroket. Tapi, kalau tidak dimanfaatkan, bonus ini bisa berubah menjadi beban berat bagi negara. Tantangannya, tingkat pengangguran yang masih tinggi dan pendidikan yang belum merata. Banyak lulus ternyata belum punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yuk, wujudkan potensi kita, tingkatkan keahlian dan siapkan diri untuk mendorong Indonesia maju. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa tingkat pengangguran terus meningkat? Jawabannya ada di hubungan antara kependudukan dan ketenaga kerjaan. Jumlah penduduk mempengaruhi jumlah tenaga kerja, dan sebaliknya, jumlah tenaga kerja mempengaruhi tingkat pengangguran. Kalau penduduk bertambah cepat tapi lapangan kerja tidak ikut bertambah, maka pengangguran akan meningkat. Contohnya, jika ada 1 juta orang mencari kerja tapi lowongan hanya 500.000, sisa 500.000 itu akan menganggur. Jadi, keseimbangan sangat penting. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal masa depan kita. Semua apa pendapatmu? Teman-teman, setelah kita memahami berbagai masalah kependudukan dan ketenaga kerjaan, sekarang saatnya bahas solusinya. Kenapa ini penting? Karena memahami masalah saja tidak cukup. Kita harus tahu cara mengatasinya. Pertama, pemerintah mengelola jumlah penduduk melalui program keluarga berencana untuk menyeimbangkan pertumbuhan populasi dan sumber daya. Kedua, fokus pada menciptakan lapangan kerja melalui investasi, simulasi ekonomi, dan dukungan bagi wirausaha. Dengan kebijakan berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup kita semua. Memahami bagaimana masalah kependudukan dan ketenaga kerjaan. Sekarang saatnya bahas solusinya. Kenapa ini penting? Karena memahami masalah saja tidak cukup. Kita juga harus tahu bagaimana cara mengatasinya bersama. Di Indonesia, pemerintah memiliki peran besar dalam mengelola jumlah penduduk sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dari kebijakan pengendalian penduduk hingga program penciptaan lapangan kerja, semua ini dirancang untuk kesejahteraan kita. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Pendidikan adalah kunci utama. Tapi, kenapa itu sangat penting? Karena dunia kerja sekarang butuh bukan cuma tenaga fisik, tapi juga kemampuan berpikir, keterampilan, dan adaptasi. Pemerintah sudah berupaya dengan program wajib belajar, bantuan KIP, hingga pengembangan SMK. Tapi, fokus pendidikan kini bergeser, bukan lagi cuman soal lulus,
tapi soal siap kerja melalui praktik, magang, dan pengalaman kerja. Kita siap hadapi tantangan dunia profesional. Tidak semua orang memiliki kesempatan pendidikan tinggi, tapi bukan berarti tidak bisa sukses. Disinilah pentingnya pelatihan kerja. Pemerintah menyediakan berbagai program untukmu, dari menjahit, otomotif, komputer, hingga tata boga. Semua praktis dan dirancang agar kamu siap kerja. Selain keterampilan, kamu juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui. Tujuannya agar seseorang bisa langsung bekerja atau membuka usaha sendiri, seperti konveksi di rumah. Tunggu apa lagi? Temukan program pelatihan yang sesuai dan wujudkan masa depanmu sekarang. Masalah utama di Indonesia: jumlah pencari kerja banyak, tapi lapangan kerjanya terbatas. Gimana solusinya? Pemerintah beraksi dengan mendorong investasi, membangun industri, dan mengembangkan infrastruktur. Karena saat perusahaan baru masuk, mereka membuka pabrik dan pasti butuh tenaga kerja. Selain itu, dukungan untuk UMKM juga sangat penting. Mereka menyerap banyak pekerja dan mudah dimulai dengan lebih banyak lapangan kerja. Impianmu untuk memiliki karir sukses semakin dekat. Semangat! Pernahkah Anda berpikir, apa dampak jika jumlah penduduk terus meningkat tanpa kendali? Ini bisa menyebabkan pendidikan sulit merata, lapangan pekerjaan terbatas, dan kemiskinan meningkat. Karena itulah program keluarga berencana atau KB sangatlah penting. Dengan KB, keluarga bisa merencanakan jumlah anak, memberikan pendidikan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup. Yuk rencanakan masa depan ceria. Indonesia punya masalah besar. Penduduk menumpuk di kota besar, bikin kemacetan dan pengangguran tinggi. Sementara itu, banyak daerah lain justru kekurangan tenaga kerja untuk berkembang. Solusinya, pemerataan pembangunan dengan program transmigrasi dan infrastruktur luar Jawa. Tujuannya membuka lapangan kerja baru dan meratakan prosperity di seluruh Nusantara. Mari wujudkan Indonesia yang seimbang dan makmur untuk semua. Pemerataan adalah kuncinya. Masuk era digital, tapi bingung mulai dari mana? Jangan khawatir, peluangnya ada di depan mata. Jualan online, jadi konten kreator, freelance desain atau desain digital marketing, semua bisa kamu coba. Plus, ada dukungan pemerintah melalui program pelatihan dan UMKM Go online untuk membantumu. Sekarang saatnya wujudkan karir digitalmu dengan gaya. Siapkan bersaing di ekonomi kreatif. Rasa takut tidak siap kerja atau khawatir hakmu tidak terjamin di tempat kerja. Tenang, program Kartu Prakerja hadir untuk kamu. Dapatkan pelatihan, tingkatkan skillmu, plus
ada insentifnya juga. Pemerintah juga melindungi hak pekerja melalui upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan hukum yang kuat. Tujuannya agar kamu lebih siap kerja dan mendapatkan hak yang layak. Siap jadi profesional tangguh. Masalah besar, lulusan kita nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Gimana caranya solusinya? Pertama, program magang yang memadukan teori dan praktik secara langsung. Kedua, kerja sama erat antara sekolah dan perusahaan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Dan ketiga, kurikulum yang dirancang langsung sesuai dengan standar industri. Jadi teman-teman, solusinya ada banyak, tapi keberhasilannya ada di tangan kita semua. Di era sekarang, ijazah saja tidak cukup, maka inilah peran kita sebagai generasi muda untuk meraih kesuksesan. Pertama, tingkatkan kualitas diri. Usahakan memiliki skill, pengalaman, dan sikap yang baik untuk bersaing. Kedua, kembangkan berbagai skill penting komunikasi, teknologi, bahasa asing, dan kreativitas. Ketiga, jangan bergantung pada pekerjaan formal saja. Ingat, sekarang peluang kerja sangatlah luas. Keempat, berani berwirausaha dengan wirausaha. Kita tidak hanya bekerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Kelima, manfaatkan teknologi sebaik mungkin. HP bukan hanya untuk hiburan, tapi juga alat untuk menghasilkan uang, belajar, dan bekerja. Dan paling penting, bangun mental dan sikap yang kuat, disiplin, kerja keras, dan tidak mudah menyerah adalah kuncinya. Kita adalah generasi penerus. Mari bersama bangun masa depan yang lebih cerah. Lulusan tinggi tapi menganggur, atau nggak kuliah tapi sukses. Apa ya bedanya? Jawabannya ada di 3 hal. Skill yang terus di-upgrade, semangat usaha yang tak pernah padam, dan mindset yang terbuka. Ke depan, teknologi akan menggantikan banyak pekerjaan. Ini bukan hanya ancaman, tapi juga peluang besar. Pekerjaan baru akan lahir. Kuncinya adalah adaptasi. Siap berubah, siap belajar hal baru. Masa depan menantang. Apakah kamu siap? Ada yang lulusan tinggi tapi menganggur. Ada juga yang nggak kuliah tapi sukses. Kenapa ya? Perbedaannya ada di 3 hal: skill yang terus di-upgrade, usaha yang tak kenal lelah, dan mindset yang terbuka. Di masa depan, teknologi akan membuat banyak pekerjaan hilang, tapi juga akan menciptakan pekerjaan baru yang belum kita kenal. Kuncinya adalah adaptasi, siap menghadapi perubahan dengan terus belajar dan berkembang. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa kita yang siap berubah. Teman-teman, kita sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari kependudukan, ketenaga kerjaan, masalah, hingga solusi. Kesimpulannya, jumlah penduduk yang besar bisa menjadi kekuatan besar atau masalah besar, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jika kita belajar, berkembang, dan beradaptasi, maka kita akan siap menghadapi masa depan. Ingat,
Masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling pintar, tapi oleh siapa yang paling siap. Terima kasih sudah menonton.